Halo semuanya, apa kabar? Maka percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Selamat datang, saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Terima kasih Anda sudah berkunjung di channel ini. Kiranya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini atau pada pertemuan kali ini kita belajar di mata pelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, kelas 3, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Jadi anak-anak, sebelum pembelajaran 2 ini sudah ada pembelajaran 1, bahkan sudah ada tema 1. Untuk lebih baiknya agar pembelajaran kita ini berkesinambungan, silakan anak-anak lihat video pembelajaran yang sebelumnya ya. Terima kasih. Nah, mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah, ini anak-anak kita belajar dongeng. Dongeng itu ya anak-anak suatu kisah, bukan kisah yang aslinya, cuman karangan atau sebuah khayalan si pengarang. Jadi dongeng itu adalah khayalan si pengarang ya, bukan yang sebenarnya ya. Jadi pada zaman dahulu anak-anak merpati ini bertugas untuk pengantar pesan kepada orang lainnya. Mari kita teruskan membaca dongengnya. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Ini anak-anak tidak diketahui siapa pengarangnya. 1. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Anak-anak, seperti yang terlihat pada gambar ya anak-anak ya, ini gambarnya semut itu jatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya, semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Jadi anak-anak burung ini melihat seekor semut yang hampir tenggelam sehingga merasa iba. Merasa iba itu merasa kasihan ya, ingin menolongnya ya. Nah, kisah selanjutnya itu yang ketiga, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahwa yang membahayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu itu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ini sumber
Rumah Dongeng Kom. Ya, jadi itu anak-anak ceritanya ya. Nah, di sini anak-anak, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah dongeng semut dan merpati? Nah, jadi pelajaran apa tadi? Kita harus tolong menolong. Jadi kalau ada yang kesusahan, seperti semut tadi, dia kesusahan kan hampir tenggelam. Tiba-tiba ya dilihat burung merpati, lalu ditolongnya, dia berbuat sesuatu. Begitu juga dengan siapa saja yang kesusahan, kita harus menolongnya ya dengan berbagai macam cara. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pelajaran kedua yaitu kebaikan kita balas dengan kebaikan. Seperti semut tadi ya, setelah dilihatnya si burung diintip oleh si pemburu burung, maka ia segera membantu si burung agar terhindar dari perangkap si pemburu burung. Dengan cara apa? Dia menggigit kaki si pemburu sehingga burung itu ya, burung merpati yang menolongnya bisa selamat. Dia pergi terbang jauh ya. Jadi kebaikan itu harus kita balas dengan kebaikan ya. Kalau bisa pun kejahatan itu harus kita balas dengan kebaikan. Jangan kejahatan kita balas dengan kejahatan, itu salah anak-anak ya. Nah, itu anak-anak pelajaran yang kita bisa ambil dari dongeng kisah semut dan merpati. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, ini pertanyaan dari paragraf itu, dari paragraf ketiga, burung merpati menolong semut. Paragraf keempat, semut menolong burung merpati. Ya, di situ tadi anak-anaknya di paragraf itu ya, kita lihat atau kita baca kisah yang menolong, di mana semut ditolong oleh burung merpati. Lalu di paragraf keempat, semut menolong burung merpati dari kejaran si pemburu burung. Ya, itu anak-anaknya. Nah, sekarang Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuat kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Apakah anak-anak juga punya ternak ayam di rumah? Ya, kalau punya ya dirawat ya ayam-ayamnya seperti si Benny, dia mengasih makan ya. Dan sekarang si Benny sedang mengumpulkan telur-telur itu ya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Dia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Dia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Bagaimana sifat anak-anak ya? Apakah kalian juga menyukai binatang? Ya. Nah, sekarang tulis 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada bacaan. Apa tadi ya? 1, ayah Benny itu suka memelihara binatang. Itu anak-anak sifat ayah Benny. Ya, apakah ayah kalian juga suka memelihara binatang? Ya, anak-anak jawab sendiri ya. Yang kedua, ayah Benny suka bercanda, lucu, sayang kepada Benny. Loh, kok sayang kepada Benny Pak? Yaitu dengan membuat kandang ayam untuk Benny. Itu ya anak-anak ya. Itulah sifat ayah si Benny yang kita dapatkan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Tulis 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut atau pada teks bacaan tadi, yaitu sifat Benny. Benny suka memelihara binatang. Binatang apa yang dipelihara Benny tadi? Itu ayam. Benny sayang kepada ayahnya ya. Tentu anak-anak juga sayang kepada ayah ya.
ayah atau bapak di rumah. Saya sayang kepada orang tua ya. Ido paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Ido tahu kalau Benny menyayangi binatang, ia suka meniru tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Jadi ini anak-anak ya, mungkin ada yang kalian yang nanti bisa bisa meniru gerakan orang atau wajah orang atau ekspresi wajah tersebut, yaitu disebut pantomim. Jadi orang ya yang menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim, atau kegiatan yang menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Pantomim, maaf anak-anak, pantomim ya. Pernahkah kalian melihat kelinci atau kata yang melompat? Cara kelinci dan kata bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah ini anak-anak ya, anak-anak bermain melompat, namun latihan sebelum melompat atau meloncat pastikan jarak antar kaki, dua kaki cukup lebar. Perhatikan gerakannya anak-anak. 1. Kaki lurus dan dengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak kaki, dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Jadi itu posisi anak-anak saat meloncat. 3. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas, mendarat dengan kaki ke depan dan lutut menekuk ya. Jadi itu anak-anak cara kita meloncat atau melompat di udara. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas, lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk seperti pada gambar. Anak-anak kan sering bermain lompat tali. Nah, kalau belum anak-anak silakan ya, asyik loh bermain lompat tali. Ya, tuh siapa yang kalah itu dia tidak bisa melompat atau talinya bisa kena kakinya sehingga dia disebut kalah ya. Mungkin anak-anak lebih sering memainkan permainan ini. Gunanya apa anak-anak? Untuk memperkuat otot-otot kaki ya. Itu anak-anak. Nah demikian anak-anak pembelajaran kita pada mata pelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan di kelas 3 di subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Segala kekurangan, kelemahan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya baik dalam bentuk membaca dan juga menulisnya. Saya ucapkan terima kasih. Jika anak-anak juga melihat atau bermanfaat bagi anak-anak video pembelajaran ini, silakan bagikan ke saudara-saudara, teman-teman melalui media sosial kalian, baik melalui WA ataupun melalui Facebook dan lain sebagainya. Kiranya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.